Kita dalam berhubungan suami istri sering sekali dikomunikasikan perbedaan yang luar biasa latar belakang. Kenapa ya? Karena latar belakang keluarga dari kecil ya, jadi kebiasaan gitu. Ya, saya memberikan kesempatan kepada istri saya yang saya tahu memang bagus dalam parenting. Ya, menurut saya anak menjadi tough, menjadi mandiri. Setelah mereka merasakan enak, berikutnya enak kan, usaha sendiri dong. Nah itu yang kita lakukan kepada anak-anak kita. Kan banyak orang yang seperti saya nggak mau anaknya kayak saya. Kayak kita dulu, ini yang jadi persoalan. Baik, ini adalah lanjutan ya. Jadi mungkin 2 tahun lalu saya pernah ngobrol di sebuah teater. Di mana tuh kemarin ya? Oh di ini, Ciputra. Ciputra, Jakarta. Ngobrol dengan istri saya. Selama ini banyak juga yang nggak tahu mana sih istrinya Helmia ya. Nah ini orangnya nih. Jadi di balik pria sukses itu ada perempuan yang mendukung. Inilah pendukungnya. Ya. Oke, hari ini kita akan ngomong ya. Jadi sebenarnya, alhamdulillah ya. Jadi kami sudah cukup lama berumah tangga gitu. Dan everything is good. Kehidupan saya makin baik, makin rapi, ya kan, makin teratur gitu berkat Ibu Febri. Bu Febri ini kan memang seorang yang rapi banget. Kalau saya kan berantakan. Nah kami itu sebenarnya ya pernikahan ini menarik. Siapa bilang pernikahan itu harus orangnya yang sejenis gitu? Satu selera, satu apa? Saya dan Bu Febri itu ya bedanya kayak bumi sama langit. Iya. Tapi di situ, dia bilang, iya langsung koreksi. Berlawanannya luar biasa. Luar biasa. Tapi pernikahan itu menjadi indah kalau kita melakukan adjustment tuh. Kita bertemu di tengah. Nah kemarin ya, perbedaan kami yang kami berhasil satukan itu akhirnya membuat ada satu perusahaan matras ya, tempat tidur yang mengangkat itu. Ya misalnya, saya sama dia, saya anak kampung, lahir di kampung, dia lahir di komplek. Kamu lahir di mana? Di Rumbai, Pekanbaru. Wow, itu Komplek Oil Company. Caltech. Oil Company. Oil Company. Jadi dulu tetangganya itu Sandi Uno, Jeremy Thomas, siapa lagi? Lawalata ya. Halilintar punya keluarga. Atta Halilintar punya keluarga. Kakeknya itu adalah sahabat dari orang tua saya. Ayahnya almarhum ya, Bu Febri. Nah, background kami beda banget lah. Saya anak kampung, dia anak kompleks. Saya dibesarkan dengan cara yang lebih militan, rasanya dia enggak. Hobi beda tuh. Saya makannya pempek, kamu makannya apa? Enggak lah, sama. Ini kan karena kebiasaan dari kecil, Pak. Iya, enggak kan berbeda. Spaghetti, cara mendidiknya juga, beda banget. Ini keluarga ini ya. Kalau ulang tahun tuh harus dirayain. Sementara keluarga saya ulang tahun tuh gak dirayain. Dikasih selamat juga kagak gitu. Dan itu juga menjadi persoalan bagi kami berdua. Kadang-kadang, dia kalau saya ulang tahun, dia kriat, dia kasih kejutan. Saya tuh sering lupa. Saya ulang tahun saya aja saya lupa gitu. Dan jadi ini kadang-kadang pernah, saya 2 kali ribut gara-gara 2 hal ini. Jadi, Masya Allah saya yang dari dulu gak pernah merayakan ulang tahun, terus dituntut agar ingat gitu. Jadi itu perbedaan. Tapi bagaimana kami ngejas. Sehingga ada satu produk matras ya. Nah matras lucu. Saya ini kan kalau tidurnya lebih senang yang keras-keras. Ya yang matrasnya itu agak keras. Konon katanya yang firm. Ya itu konon baik untuk orang yang sudah senior kayak saya gitu. Perlu yang lurus gitu. Untuk supaya tulang punggungnya tidak bengkok. Ya. Nah, kalau kita lihat di China ya, orang tidurnya tuh di kayu, bantal juga kayu. Sementara ibu ini empuk, harus yang semi firm. Diciptakanlah satu produk, di sebelah kanannya keras, firm, sebelah kirinya semi firm. Jadi itu menarik. Jadi mereka melihat bahwa kami itu perbedaan-perbedaan yang bisa disatukan jadi sebuah hubungan yang membahagiakan lah. Mungkin nambahin sedikit tadi ya, menyambung kalimat Mas Helmi. Jadi bukannya kita selebrasi ulang tahun sih. Jadi ini karena dari kecil almarhum Bapak tuh punya kebiasaan Mas. Jadi bawa ngumpulin Sabtu Minggu hari acara keluarga. Jadi Bapak tuh bilang orang mangan asal ngumpul lah kayak orang Jawa. Walaupun kami bukan orang Jawa, saya orang Padang Sumatera Barat. Jadi Bapak tuh kebiasaan
besok ada acara apa? Oh, ada yang ulang tahun, Pak, gitu. Nah, jadi akhirnya membuat jadi kebiasaan bahwa ada yang ulang tahun itu kita rayakan. Jadi bukan sampai tua. Jadi karena memang dari kecil itu kami, Bapak tuh senang saya ngumpul. Nah, kita tinggal dulu tadi bilang di komplek di oil company di Rumbai. Jadi tempat kita ngumpul. Nah, jadi anak-anaknya itu sudah terkebiasaan dari bapak, dari anak yang paling besar sampai saya yang paling kecil, kita berenam sekeluarga, membiasakan kalau yang namanya kita ngumpul itu harus ada acara apa gitu. Jadi ada acara arisan lah, acara ulang tahun lah. Jadi membuat akhirnya anak cucu jadi ulang tahun kita rayakan bukannya karena memang kita harus rayakan, tidak. Nah, jadi menjadi suatu, oh ya ada ulang tahun. Nah, jadi tadi Mas Emi bilang kita perbedaan dari awal, perbedaan gimana menyatukan. Mas Emi itu benar antara bumi dan langit gitu. Mas Emi itu punya kebiasaan mungkin, mohon maaf ya, jadi berantakan. Mungkin waktu kita episode sebelum kita ngomong 3C, ya. Kompromis, lalu komitmen, kompromis sama komunikasi. Nah itu akhir-akhir, Mas tolong dong, jangan jorok, Mas gini. Jadi itu yang kita lakukan, bahwa kita dalam berhubungan suami istri sering sekali dikomunikasikan perbedaan yang luar biasa latar belakang. Kenapa ya? Karena latar belakang keluarga dari kecil ya, jadi kebiasaan gitu. Jadi bukan karena ada mungkin yang bilang kok harus wajib selebrasi, enggak. Saya enggak selebrasi sebenarnya. Jadi karena kebiasaan, jadi rindu lah ngumpul keluarga karena ada sesuatu. Akhirnya untuk ngumpul itu harus ada suatu hari yang dapat diingat, ulang tahun, pernikahan. Makanya sampai sekarang kalau ada ulang tahun ya kita rayakan, kita selebrasi atau kita undang-undang karena supaya untuk silaturahmi lah gitu loh. Sementara keluarga saya naik kelas juara umum aja nggak dikasih selamat, lagi dikasih hadiah. Tapi ya itu, kita tidak mengatakan itu betul, itu salah. Enggak ada yang betul dan salah. Bagaimana akhirnya setelah saya terikat dalam lembaga pernikahan dengan Ibu Febriani Sopian ini, ya akhirnya kita mencapai sebuah kebahagiaan, mengurangi ribut, mengurangi konflik. Ya saya ngalah juga, kita sama-sama ngalah lah. Saya tahu dia ini independent woman nih, super alpha istri saya ini. Ya dia CEO, dia pernah jadi komut perusahaan besar, dan kemudian sekarang dia ngurusin saya, ngurusin anak-anak saya, mantu saya, cucu-cucu saya. Itu yang what I love from her gitu, karena dia sangat dekat dengan anak-anak. Nah, saking dekatnya dengan anak-anak, saya tuh ngalah. Bukannya saya nggak pedulian. Kami prinsip bahwa dalam parenting nggak boleh kami ribut di depan anak-anak. Ya, nggak boleh kami, bukan ribut ya, nggak boleh berbeda pendapat. Ya, walaupun istri saya salah ngomong atau salah ngomong, dia biarin di belakang berpa. Tadi nggak boleh ngomong gitu. Saya bilang, Mam, kamu juga nggak boleh ngomong gitu. Ya, jadi biar anak-anaknya nggak bingung, punya pengalaman ya, Mami. Jadi betul yang tadi Mas Emi bilang, karena saya, Mas Emi, ya kita berhubungan cukup lama ya, maksudnya suami istri, bahwa komunikasi itu penting sekali. Nah, satu mungkin saya senang sekali Mas Emi sebagai pasangan, dia membiarkan saya untuk dekat anak-anak. Jadi satu pintu, satu bahasa yang tadi Mas Emi bilang. Jadi kalaupun saya salah pun nanti dia koreksi. Yang tadi nggak begitu, atau kebalikan. Kalau misalnya Mas Emi ngomong, ya udah. Jadi anak-anak tuh gitu. Kalau misalnya ngomong sama papa, kalau ngomong papa, mama dulu gitu. Ngomong mama dulu. Jadi mereka ya udah, kalau mama yang ngomong berarti bapak juga sama. Tapi kalau papa setuju, mama juga setuju. Jadi kita punya bahasa. Kalau papa setuju, aku setuju. Kalau mama setuju, papa setuju. Jadi anak-anak ya udah satu pintu aja gitu. Nah, saya kemarin itu kan sibuk banget. Ibu ini sibuk banget, tapi juga kalah lah kadar sibuk dengan saya. Saya Sabtu Minggu aja kadang kerja. Jadi saya tahu banget. Ya, saya memberikan kesempatan kepada istri saya yang saya tahu memang bagus dalam parenting. Ya menurut saya, anak menjadi tough, menjadi mandiri. Ya, saya dulu tahu banget anak saya itu kadang-kadang dulu nggak se-tough itu, sekarang dibimbing oleh Ibu Febri, dan sekarang dekat banget anak-anak. Dan saya nggak mau ngambil porsi di sana. Ya, jadi saya biarkan ibu. Saya kalau anak kadang-kadang membypass tuh. Azura anak saya keempat. Kadang-kadang dia kalau ini dengan papa pasti dikabulin tuh. Saya bilang, enggak, kamu ngomong mama dulu. Dia kalau mau kerja keluar malam atau kemana gitu, mama udah dapat izin nggak? Saya biasakan biar satu pintu. Nah, kadang-kadang ya udah saya terima aja apa yang disampaikan oleh Bu Febri. Walaupun kadang-kadang dia tanya juga, Pak kalau ini boleh nggak? Ya jadi intinya sih komunikasi ya. Komunikasi. Betul. Jadi satu hari. Saya bilang, saya tuh usia saya segini, udah senior, kepengen happy lah. Kami kalau traveling, apalagi ibu ini ya, dia harus business class tuh. Ya, saya pikir worth it juga ya, capek. Apalagi long flight terutama ya, kalau kita keluar negeri. Tapi ya ini kan nggak ada yang betul dan salah, nggak bermaksud pamer juga.
Ya karena saya juga ada persoalan di punggung ya, kalau terlalu lama duduk yang di kursi yang tidak terlalu ini gitu, karena sakit kaki juga. Ya. Jadi saya harus bisnis kelas lah. Ya apalagi sebagian kan dibayarin oleh klien kalau saya traveling. Tapi anak-anak saya umur 4 tahun tuh Azura ya, menarik juga tuh. Saya bilang, Mam, Azura anak-anak harus ekonomi. Dulu kamu sempat protes ya? Enggak, jadi mungkin tadi yang menyambung kalimat Mas Helmi, jadi bukan masalah bisnis kelas, jadi masalah bagaimana sih kita menikmati apa yang sudah kita hadapi, yang sudah kita dapatkan lah ya. Iyalah. Nah, jadi kita ngajarin parenting itu ke anak-anak. Dulu waktu kecil kita suka traveling kan, memang kita suka traveling mana anak, kita ngajak mereka pertama awal pernah bisnis kelas, dan mereka merasakan enak gitu ya. Nah sekarang kok mau nggak lagi sih mampa gitu, kita bilang, nah ada intinya, kenapa kita bisa menikmati dapat di row depan, dapat di bisnis kelas, karena kita kerja keras. Nah kita bilang, nah karena kamu sudah merasakan enaknya, kamu bisa rasakan seperti yang papa mau ngalamin. Setelah menikmatin, artinya kamu juga deserve untuk melakukan itu setelah kamu berusaha working hard. Ya. Jadi setelah mereka merasakan enak, berikutnya enak kan, usaha sendiri dong. Nah itu yang kita lakukan kepada anak-anak kita. Jadi mereka juga tahu, oh ya worth it sih kalau misalnya kita mendapatkan suatu price yang besar atau price yang nikmat ya karena dia kerja keras atau smart work gitu. Saya ngeri banget ya, saya ngeri banget anak-anak spoil. Ya. Ya ini kan juga kritik terhadap Gen Z sekarang, dianggap lembek, strawberry generation. Enggak resilience, enggak surviving gitu, enggak kurang survivalnya. Karena mungkin menurut saya parenting, kalau saya dibesarkan dari keluarga yang tough banget, ya enggak pernah dipuji, enggak ada uang untuk belanja ini itu, baju barunya cuma lebaran doang, ya susah banget hidup saya. Nah itu yang membuat saya akhirnya menjadi tough. Saya dulu berpikir, kalau saya mau hidupnya enak, saya harus kerja keras. Saya harus melebihi anak-anak orang kaya. Usahanya, upayanya, belajarnya. Kalau enggak, nasib kami, saya dan Tantowi tidak berubah. Saya dan Tantowi lah ngambil pola itu. Kami belajar setinggi mungkin. Bapak saya sampai gadein rumah supaya kami bisa kuliah di Jawa. Tough banget. Ya saya biasa kerja 18 jam sehari, biasa. Dari dulu udah biasa begitu. Saya biasa tidak tidur setiap malam. Tapi kan banyak orang yang seperti saya nggak mau anaknya kayak saya, kayak kita dulu. Ini yang jadi persoalan ya. Inilah anak-anak Gen Z. Saya belain sekarang. Mereka itu kan produk dari didikan parenting orang tuanya. Kebayang nggak anak sekarang ya, Mam? Anaknya kena marah guru, misalnya dia gitu, dicubit gitu, dia ngadu. Terus bapaknya datang marahin guru, ada yang diaduin ke polisi. Ada orang tua murid lain yang amit-amit tuh, ada anaknya yang dibully gitu, terus yang ngebully anaknya disuruh gonggong. Itu yang membuat anak-anak tidak tough tuh. Ke sekolah cuma 3 kilo, naik mobil AC gitu. Saya 30 kilo dulu, jalan kaki gitu. Jadi menurut saya ini penting, makanya saya nggak mau anak saya spoil. Anak kami tinggal satu nih yang belum nikah, yang lain alhamdulillah udah jadi semua. Yang ini Azura ini. Jadi dia Azura ini sampai sekarang kamu di ekonomi ya. Kadang-kadang kita kasih juga ya. Jadi sekali lagi kami menikmatin ini karena kami layak mendapatkan itu karena kami kerja keras gila-gilaan. Ya jadi jangan dilihat saya sekarang. Waduh, saya menikah dengan ibu ini juga saya pernah bangkrut tuh. Waktu saya kalah pilkada tuh. Tiba-tiba tabungan saya tipis banget. Untung Ibu Febri menguatkan saya. Apalagi dia waktu itu masih bekerja ya. Tapi tadi Mas Helmi bilang bahwa tadi kalau kita bawa anak-anak kita supaya nggak manja ya. Baik lagi background orang tua itu nomor satu. Nggak melihat maaf ya kalau dia mampu atau nggak mampu. Bagaimana pondasi orang tua. Jadi mungkin tips aja dari kita berdua bahwa kita sebagai orang tua juga harus memahami Gen Z, Gen milenial, mereka itu kan punya lingkungan yang berbeda-beda gitu ya. Nah jadi justru orang tuanya juga harus menyesuaikan diri. Kayak Mas Helmi sama aku nih, kenapa bisa dekat sama anak-anak usia tua, muda gitu ya. Aku juga kaget kemarin kita traveling, kita ke Surabaya. Anak kecil 4 tahun, 5 tahun gitu. Pak Helmi ya kan gitu. Oh iya, kok kamu kenal saya? Saya fansnya Bapak. Saya sampai kaget tua, ternyata ya fansnya Pak Helmi dari usia tua, mau usia yang sepuh, sampai usia 5 tahun pun ngefans sama Mas Helmi. Nah ini mungkin
tips bahwa karena Mas Semi arahnya adaptasi ke lingkungan saat ini di sosial media. Nah, jadi balik lagi orang tua mau itu maaf backgroundnya mampu, nggak mampu, baik lagi harus mengadaptasi melihat dunia itu seperti apa. Karena anak-anak itu melihat orang tuanya. Fondasi itu orang tuanya itu kalau dia bisa adaptasi, bisa menyesuaikan diri, bisa mendengarkan anaknya. Akhirnya anaknya ikut dekat. Jadi kita tuh berdua memang karena kadang-kadang juga Mas Semi, karena saya kadang-kadang juga kudet katanya, kurang update gitu ya. Tapi lama-lama saya, nggak bisa nih diledekin terus sama Mas Semi sama Azura, saya kudet gitu. Lama-lama akhirnya, aduh, gue jangan kudet. Akhirnya membuat saya akhirnya mengadaptasi, belajar, oh ya benar. Soalnya nanti kita ketinggalan. Nah akhirnya anak-anak kita belajarnya dari orang lain gitu ya Pak ya. Dan menjadi jauh. Menjadi jauh. Ingat ya, komunikasi tetap. Saya kan guru komunikasi. Komunikasi itu kita bicara dalam bahasa lawan bicara kita tuh. Ya, anak kita kan bahasanya udah berubah tuh. Ada jujurly, ya kan? Ada burnout, ada healing, ada layoff segala macam. Jadi kita harus tahu juga tuh supaya ketemu di tengah nih. Kita harus ngalah nih sama anak-anak. Jadi nggak bisa tuh. Papa dulu, aduh, udah dinosaurus. Ya, jadi itu yang dilakukan dan saya senang banget istri saya berusaha. Saya lumayan lebih terupdate daripada ibu ini. Mungkin karena dia banker gitu. Karena saya kan sering ke seminar. Saya memimpin karyawan muda-muda semua. Jadi bahasa mereka saya paham. Jadi ini penting. Kalau parenting tuh ya, anak-anak itu kan I see I do. Itu kata Sanasak, I see I do. Dia melihat apa yang dilakukan orang tuanya. Nah kalau orang tuanya gimana gitu, dia akan ngikut tuh. Pernah tahu ini nggak Mam? Ada dialog antara anak sama ibu. Ibunya kan marah banget. Anaknya, wah kamu ini kok nggak kayak ibu ya? Nggak yang seperti diajarin ibu. Wah, kamu ini lembek, kamu ini nggak kuat, kamu ini gampang menyerah, nggak kayak saya. Tahu nggak anaknya ngomong apa? Mam, kalau mau protes sama produk itu, jangan produknya dong, protes ke pabriknya. Gitu. Jadi protes sama ibunya. Iya. Jadi menurut saya itu yang kita harus paham. Jadi kami membiasakan itu kayak anak saya terakhir tinggal Azura. Yang 3, 1 udah menikah, istrinya itu sekarang memimpin perusahaan saya, production house. Yang nomor 2 ya juga kerja di perusahaan saya dan istrinya arsitek, lagi banyak kerjaan dia. Nomor 3 yang di Korea, ini udah jadi, ya menantu saya tuh jago banget bisnisnya dan saya ajarin. Ya, walaupun dulu ya kepengen jadi profesor, udahlah saya bilang bisnis saja. Yang nomor 4 di ITB nih, Azura. Saya pernah sharing dan orang ini loh setuju. Bagaimana saya ngasih berapa ke Azura? Ya, bulanan. Ya bulanannya saya suruh dia bikin RAB. Inputan aku tuh. Akuntan, rencana anggaran belanja, itu biasa RAB. Karena dia kan sekolah bisnis. Azura tuh yang saya harapin juga meneruskan bisnis saya ya. Jadi ya udah dia tulis tuh. Kemudian saya review, ini enggak, ini double, ini kegedean gitu. Dari situ baru dapat bulanannya dia. Jadi menyambung Mas Semi tadi bilang, jadi kita buat rencana keuangan. Jadi Pak, aku minta sekian dong, sekian rupiah. Aku bilang, Papa kasih aku dulu ya, biar aku approve. Kadang-kadang anak-anak kan maaf ya, misalnya langsung dia lamsam. Misalnya listrik lamsam, aku bilang, lihat dulu, sebelumnya 3 bulan sebelumnya berapa bilnya. Kadang-kadang udah lama nggak bisa, supaya dia bisa ngatur. Contoh, Mama aku jajan habisnya lamsam, X rupiah. Lamsam dari mana? Sehari kamu makannya apa? Makan di daerah Bandung, Nangor berapa kira-kira? Ih Mama kok detail sekali? Enggak, aku bilang, supaya dia terbiasa. Karena aku bilang dulu aku waktu kecil sama Papa, kenapa aku yang tadi Mas Semi bilang background kita sama, aku berenam berkeluarga, tapi berbeda-beda, kakak aku sama aku berbeda. Karena memang Bapak tuh ngajarin. Yang dengerin Bapak mungkin banyak, tapi yang benar-benar masuk dan kamu harus mengatur gini ya nak, Papa dulu begini. Jadi aku tuh belajar sekali dari Papa, dari Mama juga. Akuntan juga. Iya, akuntan. Jadi ngatur duit tuh benar-benar ada duit yang kita taruh di kantong, ada yang kita sedekahkan gitu. Jadi membuat kita terbiasa, bukannya pelit, tapi karena nanti untuk nikmatin diri sendiri. Karena kalau kita kebiasaan buang yang tidak ada nilainya, mungkin ada kontennya Mas Semi bilang, jangan lihat kebutuhan, tapi apa? Jangan lihat want, jangan membeli want, tapi belilah yang butuh. Betul, jangan lihat keinginan tapi kebutuhan. Nah, itu kan ngajin anak-anak. Ingin sepatu mahal, dia pernah, Pak boleh nggak aku dikirim mobil, karena kirim, nggak boleh. Jadi ada masa-masa, saya ngeri banget anak saya spoil itu rusak gitu. Sebelum waktunya. Apalagi dulu dia masuk sekolah yang anak orang kaya semua. Wih, anak saya nyebut, Papa kok nggak punya Ferrari. Waduh, anak saya gitu, Azura, saya marahin luar biasa. Saya tegur dia
Nggak boleh ngomong gitu. Jadi kita itu nggak bisa apa ngomongin materi gitu ya. Tapi sekarang dia kemarin kan sempat milih sekolah itu Azura. Tiap bulan ganti. Pernah menjadi dokter, pernah mau pengen psikolog, pernah ingin jadi diplomat, pernah ingin menjadi bio marin atau apa gitu. Udah saya bilang kamu sekolah bisnis saja deh, karena saya tahu dia tidak pem amat gitu. Iya. Apalagi setelah dia kepengen jadi dokter lama nak. Ya, apalagi sorry ya yang kemarin terjadi pembulian itu. Wah, saya sebagai orang tua nggak kebayang kalau anak perempuan saya digituin gitu. Itu terus terang itu mempengaruhi saya. Untung akhirnya dia mau. Iya. Tapi tetap keputusan di Azura sih sebenarnya. Jadi Mas Femi sama kita cuma kasih masukan. Kenapa sih harus pilih ini? Pertimbangannya apa? Maksudnya lama. Padahal dia lebih ikut temennya. Iya betul. Anak sekarang kan gitu. Lebih dekat temennya, sahabatnya, gurunya daripada orang tua. Tapi nggak apa-apa. Tapi selama orang tuanya bisa komunikasi, menyampaikannya dengan bahasa mereka. Jadi kita bilang body language atau bahasanya harus ikuti bahasa mereka. Karena kalau zaman dulu kita kan ikutin orang tua, tapi anak sekarang nggak bisa. Apa kata mereka ya kita dengerin. Tapi mereka dengerin kita sih sebenarnya gitu. Iya Pak ya? Ya, ini masuk nggak? Masuk tipis Pak. Apa ya? Makanya kami sering sekarang saya atas dasar usul dari istri saya lebih memperbanyak kebersamaan. Ya sama anak-anak, sama cucu, dan terutama kita berdua lah. Kita aja ngobrol. Kadang di tengah loh. Sekarang ini kita nih udah tua-tua begini nih ya. Kadang-kadang apapun ke restoran mereka yang milih. Iya. Lebih cepat soalnya dia Pak. Iya bukan itu aja ya lah. Kita ngalah lah ya. Dan kita knowledge mereka luar biasa tuh. Pengalaman kemampuan digitalnya kan. Makan kita ikut dia. Liburan kita ikut dia. Nonton apapun ikut dia. Ya jadi ikut dia. Saya pikir perlu juga tuh kadang-kadang kita ngikutin mereka supaya kita bisa lebih dekat gitu. Jangan berjalak lah. Saya pikir ya itu penting tuh ya. Bagaimana kami punya perusahaan venture builder men-scale up perusahaan-perusahaan startup. Syaratnya itu suami istrinya harus akur tuh. Harus terlibat dalam perusahaan supaya enak gitu menyusunnya. Ini akan kami bahas di episode selanjutnya ya tentang bagaimana kami mengatur rumah tangga dan juga berusaha agar orang-orang yang saya bina rumah tangganya harus beres dulu. Karena bagaimana lo mau jadi mimpin perusahaan kalau mimpin rumah tangga yang anggotanya lebih sedikit aja belum beres. Ini bikin perusahaan kecil lah. Perusahaan kecil itu kan keluarga. Perusahaan besarnya ya mereka manage bisnisnya Pak. Jadi dari keluarga kecil, bisnis kecil aja nggak bisa, gimana bisa besar. Nah nanti kita bahas berikutnya bahwa kami selalu satu tips ya. Awalnya Mas Femi, saya sebagai profesional bekerja, terus disuruh stop sama Mas Femi, ternyata enak. Bisnis keluarga dengan begini juga yang selalu diajarin juga bahwa kita pancing dulu ya Pak ya? Tengah tuh. Nah, tadi mau ngomong apa sih saya juga lupa deh. Oh bisnis ya. Nah jadi mulai dari bisnis keluarga, bisnis kecil, gimana mereka bisa memanage bisnis perusahaannya dia kalau bisnis kecil pun nggak bisa lakukan. Ya, nanti mungkin kita bahas ya Pak ya. Saat ini saya sama Mas Femi udah membantu beberapa perusahaan anak didiknya Mas Femi, dan saya juga udah keluar dari sebagai profesional, sekarang bergabung dengan Mas Femi karena memang saya ya sharing sedikit lah pengalaman waktu saya bekerja sebagai profesional hampir 30 tahun. Oke, satu yang saya lupa. Istri saya adalah seorang financial planner, certified ya financial planner. Karena dia pernah jadi banker, pernah direktur dari perusahaan aset manajemen, pernah di asuransi cukup lama. Mungkin Ibu Febri bisa sharing bagaimana memanage ya antara uang pribadi, uang perusahaan sama uang suami. uang suami uang penting. Keluarga. Uang keluarga penting. Kita tunggu ya Pak ya. Nanti kita sekarang aja. Jadi betul, saya alhamdulillah hampir 30 tahun. Oh itu episode berikutnya ya? Iya. Kita spill dikit-dikit aja ya. Spill dikit aja. Jadi gimana ngatur keuangan, balik lagi kita juga harus punya keuangan sendiri, uang suami, uang keluarga, dan uang perusahaan. Itu diatur sih. Dan kita open aja sama keluarga. Yang mana kita tuh kan punya keinginan. Tapi kalau kita spill dikit sama suami atau pasangan, pasti dia akan tahu sendiri. Contoh, ya misalnya ini ada dapat keuntungan sedikit, lumayan untuk kamu jajan. Nah itu membuat kita juga bahagia. Aku juga transparan Mas Femi, Pak, uang yang sekian ini udah kita pakai ini ya, gitu. Dia juga transparan.
Nah itu juga kita atur supaya kita tahu. Nah kita bilang, Pak ini udah waktunya kita liburan nih atau traveling. Nah kita juga sharing ke Mas Helmi. Atau kita untuk sedekah itu juga kita sharing. Jadi semua open, jangan kita tutupin. Jadi tadi Mas Helmi bilang saya sebagai alpha woman, saya ikut tahu diri bahwa saya sebagai wanita, kodratnya adalah sebagai ibu rumah tangga. Bapak sebagai adalah kepala rumah tangga, saya harus manut dia sebagai leader. Itu satu yang mungkin saya tips buat teman-teman. Topik sekali lagi, saya dan Febri sekali lagi dua kepribadian sangat berbeda. Tapi sekarang kita bisa terikat dalam satu ikatan pernikahan yang saling membahagiakan lah. Kuncinya apa? Adjustment. Marriage itu adalah penyesuaian, bukan menang-menangan. Dan saya dalam seminar bilang, untuk pernikahan itu bukan ngajar nih, we set the tone. Kitalah yang ngeset. Kita pernikahan ini, rumah tangga ini mau dijadiin apa? Bisa dijadiin neraka, di mana kita mencari kesalahan-kesalahan pasangan kita. Nggak ada bagusnya nih mata kita deh. Dia masak apa aja, nih kurang ini mah, mesti yang begini, ya. Atau sebaliknya, kita juga bisa ngeset kebahagiaan lah, ya. Jadi we set it dalam menjadi sebuah kebahagiaan. Masih nggak ada ya cerita saya tentang Presiden India Abdul Salam atau Abdul Kalam itu? Yang satu hari dia pulang ke rumah, dia orang presiden tapi sangat bersahaja, sangat sederhana. Satu hari dia pulang ke rumah dan istrinya itu cuma punya satu roti untuk makan malam, dibakar sama istrinya dan gosong. Dan gosong. Apa yang terjadi? Wah, dipikir anaknya nih, papanya pasti akan marah. Udah capek kerja, ya kan? Pulang-pulang makan roti gosong dan tidak ada cadangan lagi. Abdul Kalam makan aja tuh, enak-enak aja. Nggak ada ekspresi dia ini, nggak negur juga. Ini dia makan, istrinya padahal udah ketakutan. Dan akhirnya selesai, pada saat Abdul Kalam mau tidur, masuk ke kamar, anaknya datang, Pak, saya pikir papa itu akan marah gitu. Aduh nak, masa saya marah gara-gara roti gosong? Udah puluhan tahun, ibumu masakin kan nggak gosong. Ya kan? Jadi, saya tahu ibumu kerjanya lebih keras. Ya, nyuci, bangun pagi, ngelahirin kamu dulu ya, sepanjang hari bekerja, nggak dapat gaji, gitu. Masa bapak mau marah? Jadi sebenarnya bukan roti gosong ya yang membuat kita marah gitu. Untuk apa gitu? Nah, bagaimana kita melakukan adjustment tuh ke hal kecil? Ini kalau saya malah menggampangkan, dia ini terlalu detail ya, udah lama, anggap ini aja. Termasuk ke siapa, ke sopir mana dia detail udah lama. Saya itu melower standar dari Bu Febri. Standarnya tinggi banget. Ya termasuk bangun ini nih. Ini dia yang nungguin nih. Waktu persiapan tuh sampai jam 2 dini hari. Nyetir sendiri. Ini kita pikir udah lurus, Pak. Itu miring tuh, Pak. Begitu dihitung beneran. Aduh, jadi menurut saya dia perfeksionis banget. Saya perfeksionis dalam kerja. Dalam berkarya saya sangat perfeksionis. Tapi sehari-hari capek jadi seorang perfeksionis. Ini yang saya, lower your standard. Lower your standard. Sekarang udah lumayan ya. Iya. Tadi yang menambah tadi Mas Helmi bilang, Mas Helmi itu selalu menghargai apa yang saya buat. Thank you Pak. Jadi itu yang saya sebagai istri senang sekali bahwa pasangan saya itu, walaupun saya tahu itu kayaknya dia komplain dalam hatinya, tapi dia nggak pernah mengungkapkan bahwa dia komplain. Jadi apapun yang saya berikan dia terima. Tapi kalau memang sudah agak kelewatan, dia akan bilang, Mam boleh nggak kasih input sedikit. Nah itu mungkin yang tadi komitmen komunikasi yang dilakukan oleh Mas Helmi. Dia tidak pernah komplain, kasih saya ruang. Kasih saya peluang bahwa saya sebagai leader yang untuk bicara pada saat ini, kalau memang Mas Helmi yang ngomong, saya yang diam. Jadi kita punya bagi tugasnya lumayan alhamdulillah aman gitu. Aman lah. Ya. Terutama ini packing. Kalau kita traveling, yang packing dia rapi banget gitu. Sampai tengah malam dia packing gitu. Sementara saya kalau traveling sendiri, baju kotor, baju bersih, campur-campur, tek. Saya lipat juga enggak. Jadi kita tahulah karakter istri kita masing-masing. Ya, dia kalau masak saya ikutin lah. Istri saya lucu, dia berkorban. Dia nggak bisa makan ayam, nggak bisa makan santan, nggak bisa makan pedas. Sementara saya orang Palembang yang juga doyan ayam, dia masakin tuh. Iya. Pindang ayam dia masakin tanpa dia tahu itu dia nggak makan. Jadi menurut saya wow. Untuk itu saya harus juga mengapresiasi peran dari istri saya. Without her, saya nggak mungkin jadi bisa seperti ini. Happy wife, happy life. Wah itu. Thank you, Pak. Sip. Semoga ini menjadi inspirasi, tidak bermaksud untuk pamer-pamer. Ya, kan kemarin banyak yang minta supaya kami membuat episode-episode tambahan. Berikutnya kita akan bicara tentang financial planning. Bagaimana sebaiknya keluarga mengatur
keuangan ya pada episode selanjutnya. Bye-bye. Thank you, Ibu. Thank you. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.